Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel bersama Miss Heriani. Jangan lupa subscribe dulu ya. Hidupin juga loncengnya. Ya baiklah, masih dengan bab yang sama, yaitu senyawa hidrokarbon. Nah, pada bagian sebelumnya kita telah membahas mengenai definisi senyawa hidrokarbon. Pada video kali ini, Miss akan mengajarkan mengenai alkana, alkena, dan alkuna. Alkana merupakan senyawa hidrokarbon alifatik jenuh, sedangkan alkena dan alkuna merupakan senyawa hidrokarbon alifatik tak jenuh. Langsung saja kita bahas satu persatu mulai dari alkana ya. Ya, alkana rumus umumnya adalah CnH2n plus 2. Jadi kalau C-nya 1 maka hanya 4, jadi CH4. Langsung saja kita masuk yang pertama, itu tata nama alkana. Tata nama alkana, alkena, dan alkuna ini didasarkan pada UPAC atau International Union of Pure and Applied Chemistry. Yang pertama, kita temukan dulu rantai C terpanjang yang akan menjadi rantai utama. Nah, jika ada rantai panjang yang sama, maka kita pilih yang memiliki cabang terbanyak dan kecil. Untuk lebih jelasnya, nanti akan kita bahas di contoh. 2. Perhatikan cabang atau gugus alkil. Nah, di sini ada tabel dari gugus alkilnya. Ada gugus alkil dan nama. Jadi kalau CH3 itu dia metil, CH3CH2 itu etil, propil, isopropil, butil, sekunder butil, isobutil, dan ada juga tersier butil. 3. Penomoran dimulai dari alkil yang paling kecil. 4. Jika ada alkil lebih dari 1, maka hanya disebutkan satu kali saja, tetapi dikasih awalan di untuk 2, tri untuk 3, tetra untuk 4, dan seterusnya. Jadi misalnya dalam suatu rantai karbon yang panjang itu terdapat metil dua cabang atau cabang metilnya ada 2, maka kita sebutkan saja dimetil jika ada 3, trimetil jika ada 4, tetrametil. Yang kelima, jika ada lebih dari satu jenis alkil, maka ditulis sesuai dengan abjad. Nah, jika dalam suatu rantai karbon itu ada metil dan etil, maka kita sebutkan terlebih dahulu etil, baru metilnya. Untuk penulisan, yang pertama di depan adalah posisi dan nama alkilnya, lalu diikuti dengan rantai utama. Baiklah, contoh, perhatikan struktur rantai karbon ini. Kita tentukan dulu yang pertama rantai C terpanjang atau rantai utama. Nah, rantai utama ini tidak selalu rantai yang lurus, tetapi juga bisa rantai yang belok ke atas atau belok ke bawah. Nah, kita tentukan kemungkinan dari rantai utamanya. Yang pertama itu kalau kita buat dari sini, maka C-nya 1, 2, 3, 4. Lalu kemungkinan yang kedua, kita buat dari sini, C-nya ada 1, 2, 3, kita belok ke bawah 4. Nah, lalu ada kemungkinan ketiga, kita buat dari sini, yang warna kuning, 1, 2, belok ke bawah 3. Nah, berarti rantai terpanjangnya adalah yang memiliki 4C. Berarti yang warna kuning kita hapus saja. Nah,
Jika ada rantai panjang yang sama, maka kita lihat dari banyaknya cabang. Nah, untuk yang warna merah itu cabangnya ada di sini. Sedangkan untuk yang biru itu juga cabangnya hanya satu di sini. Maka pada dasarnya kita bisa mengambil rantai merah atau rantai yang biru. Tapi di sini kita ambil saja rantai yang lurus yang merah. Nah, penomoran. Cabang itu harus mendapat nomor yang kecil. Jadi dia harus paling dekat dengan nomor yang kecil. Jadi kalau dari sini kita buat 1, 2, 3, 4, maka dia akan berada di nomor 2 cabangnya. Tapi kalau kita buat dari kanan tuh 1, 2, 3, 4, maka dia akan berada di nomor 3, sehingga penomoran yang benar adalah yang pertama dari kiri. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, nama dari cabang itu CH3, maka namanya adalah metil. Terakhir kita buat namanya mulai dari posisi dan nama cabang. Posisi cabang itu ada di nomor 2, maka dia 2. Nama cabangnya adalah metil. Lalu rantai utamanya, rantai utama tadi yang merah, C-nya ada 4, maka namanya adalah butana. Selanjutnya kita coba contoh yang ini. Kita ambil salah satu saja ini ya. Nah, jika kita mengambil rantai panjangnya itu rantai lurus, berarti hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6C. Sementara kalau kita mulai dari bawah itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka ini adalah rantai utama. Untuk penomoran itu bisa dari kiri, bisa juga dari kanan. Dengan melihat cabang yang paling banyak itu mendapat nomor yang paling kecil. Jika dari kiri, cabangnya akan berada di nomor 1, 2, 3 dan nomor 4. Sementara kalau dari kanan, cabangnya ada di nomor 3 dan nomor 5. Maka penulisan nomor kita mulai dari kiri. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang kita beri nama untuk setiap cabang. Yang atas ini CH3, maka namanya adalah metil. Yang bawah ini CH3, CH2, maka namanya adalah etil. Selanjutnya ada di nomor 6 cabang juga, itu metil CH3. Nah, di sini ada cabang yang namanya sama, yaitu metil. Maka hanya ditulis satu saja, satu kali, namun ditambahkan sebanyak jumlahnya. Karena ada 2 metil, maka nanti akan diberi nama dimetil. Nah, di sini juga dapat kita lihat ada 2 jenis alkil, yaitu metil dan etil. Maka penulisannya harus dimulai sesuai dengan abjad. Sehingga keseluruhannya kita beri nama mulai dari etil. Nomor etil itu ada di nomor 4. 4 etil.
Lalu metilnya ada di nomor 3 dan 6. Karena ada 2, kita beri nama dimetil. Lalu diikuti dengan rantai utama ada 8. 8 itu adalah oktana. Sehingga untuk struktur ini namanya adalah 4 etil 3 6 dimetil oktana. Selanjutnya ada isomer alkana. Isomer adalah senyawa yang punyai rumus molekul yang sama tetapi rumus strukturnya atau kerangka rantai karbonnya berbeda. Nah, seperti N-pentana itu mempunyai 2 isomer, yaitu 2-metil butana dan 2,2 dimetil propana. Jadi rumus molekul untuk N-pentana itu adalah, ini kita hitung aja dari sini nih. C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, berarti 5 itu adalah pentana, maka namanya N-pentana. Atau rumus molekulnya C5. Hanya ingat 2N plus 2, berarti 2 dikali 5 10 ditambah 2 12, maka menjadi C5H12. Nah, ternyata C5H12 ini memiliki isomer 2-metil butana dan 2,2 dimetil propana. Selanjutnya sifat-sifat alkana. Sifat fisika alkana: 1. Tidak larut dalam air. 2. Makin besar Mr, titik leleh dan titik didihnya makin tinggi. 3. Dalam jumlah atom C yang sama, semakin banyak jumlah cabang, maka semakin rendah titik didihnya. 4. C1 sampai C4 itu berwujud gas, C5 sampai C17 berwujud cair, sedangkan C18 ke atas itu berwujud padat. Sifat kimia dari alkana: yang pertama, sukar bereaksi dengan zat pengoksidasi atau pereduksi. Yang kedua, dapat bereaksi dengan oksigen melalui reaksi pembakaran. Selanjutnya pembuatan alkana. Alkana dapat dibuat dengan mereaksikan aluminium karbida dan air dengan reaksi seperti ini. Atau dapat juga dengan mereaksikan alkena dan gas hidrogen. Serta dapat dibuat juga melalui sintesis Wurtz dan sintesis Grignard. Selanjutnya kegunaan alkana. Yang pertama itu sebagai bahan bakar, misalnya LPG, bensin, solar, dan aftur. Sebagai bahan baku industri, alkana digunakan sebagai bahan baku industri plastik, pupuk, dan deterjen. Atau sebagai pelumas, alkana rantai panjang digunakan sebagai oli. Nah, itulah pembahasan mengenai alkana. Selanjutnya kita bahas mengenai alkena. Tata nama alkena. Aturan penamaan alkena sama dengan penamaan alkana. Hanya saja akhiran ana kita ganti dengan ena. Jadi kalau di alkana itu etana, maka alkenanya menjadi etena. Nah, jika alkena mengandung 2 ikatan rangkap 2, senyawa alkena diberi nama dengan akhiran diena. Jika mengandung 3 ikatan rangkap 2, dinamakan triena dan seterusnya. Jadi dapat disimpulkan tata nama alkena itu yang pertama, kita tentukan dulu rantai terpanjangnya yang mempunyai ikatan rangkap 2. Lalu penomoran dimulai dari ikatan rangkap yang merupakan nomor terkecil. 3. Penulisan cabang itu sama dengan alkana. Lalu penulisan akhirnya itu kita buat mulai dari posisi dan nama alkil, lalu posisi ikatan rangkap, dan diikuti dengan nama alkena. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Kita tentukan dulu rantai terpanjangnya. Ingat dimulai dari ikatan rangkap 2, maka ini ada ikatan rangkap 2-nya di sini.
Sehingga rantai utamanya kita mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Penomoran dimulai dari ikatan rangkap. Jadi ikatan rangkap itu mendapat nomor terkecil. Nah, ini sudah jelas rangkapnya di sini, maka nomornya kita mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Penulisan nama alkilnya. Yang di sini itu CH3, CH2 itu berarti etil. Sedangkan yang di bawah ini CH3 itu berarti metil. Nah, sekarang nama akhirnya itu berarti kita mulai dari posisi nama alkil. Posisi alkil, di sini ada dua jenis alkil, ada etil dan metil, maka kita tulis terlebih dahulu si etil. Etil berada di posisi 2, berarti 2 etil. Lalu cabang keduanya di nomor 4 metil. Posisi ikatan rangkap itu ada di nomor 1, sedangkan 5 itu namanya adalah pentena. Pentena. Jadi namanya adalah 2 etil, 4 metil, 1 pentena. Selanjutnya, perhatikan contoh ini. Kita ambil contoh yang ini ya. Jadi kita cari dulu ikatan rangkapnya ada di sini, maka kita mulai dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4. Ini sudah diberi nomor, kita kasih nomor 1, 2, 3, 4. Cabangnya hanya ada di bawah. Ini metil. Maka namanya menjadi posisi cabang itu di nomor 3. Nama cabangnya itu metil. Posisi rangkap di nomor 1 dan ada 4 rantai panjang, itu berarti butena. Jadi namanya adalah 3 metil 1 butena. Selanjutnya isomer dari alkena. Isomer alkena itu ada 3, isomer posisi, isomer geometri, dan isomer kerangka. Isomer posisi pada alkena itu mempunyai rumus molekul sama, tetapi letak ikatan rangkapnya berbeda. Jadi ikatan rangkap duanya bisa digeser. Ini di nomor 1 lalu digeser ke nomor 2. Jika kita geser lagi, maka itu namanya akan kembali menjadi 1 butena. Yang kedua, isomer kerangka. Isomer kerangka sama seperti pada alkana, itu memiliki bentuk strukturnya berbeda. Jadi dia bisa salah satu C-nya kita pindahkan menjadi cabang. C yang ini kita jadikan cabang, maka bentuknya akan seperti ini. Isomer geometri. Senyawa alkena yang gugus alkil atau atom yang sama pada atom C ikatan rangkap terletak pada sisi yang sama. Jadi ada cis, ada trans. Cis itu jika posisinya bersebelahan seperti ini. Cl, Cl, HH. Sedangkan trans itu berseberangan. Cl, Cl.
Nah, untuk mudah menentukan cis dan trans ini, kita hanya perlu mengingat bahwa setiap atom C itu mengikat dua unsur yang berbeda, seperti C yang ini itu mengikat H dan mengikat Cl. Selanjutnya, sifat-sifat alkena. Sifat fisikanya yang pertama tidak larut dalam air, sama seperti alkana. 2. Semakin besar Mr, titik leleh dan titik didihnya semakin tinggi. 3. Pada suhu kamar, 3 suku pertama alkena, yaitu C2 sampai C4 berwujud gas, alkena dengan jumlah atom C5 sampai C17 berwujud cair, sedangkan alkena dengan jumlah atom lebih dari C17 berwujud padat. Sifat kimianya, 1 dapat bereaksi dengan oksigen, 2 lebih reaktif daripada alkana, 3 dapat mengalami reaksi polimerisasi, 4 dapat dioksidasi dengan KMnO4 menghasilkan senyawa glikol. Selanjutnya, pembuatan alkena. Alkena dapat dibuat dengan pemanasan alkana pada suhu 500 derajat Celcius dengan katalis Cr2O3 berdasarkan reaksi ini. Atau dapat juga dibuat dengan reaksi ini. Lalu kegunaan alkena. Alkena dapat digunakan sebagai bahan polimer karena mampu mengalami reaksi polimerisasi. Lalu etilen glikol untuk menurunkan titik didih radiator kendaraan dan bahan baku pembuatan kain tetoron. Lalu bisa juga kita lihat pada tabel itu kegunaan dari alkena seperti pada pipa PVC dan pelapis anti lengket dan pengganti logam pada alat listrik plastik pembungkus. Ya, selanjutnya alkuna. Rumus umumnya CnH2n-2. Tata nama alkuna itu sama dengan alkana dan alkena, namun akhirannya diganti dengan una, sehingga nama UPAC-nya menjadi etuna, propuna, butuna, heksuna, heptuna, dan seterusnya. Tata nama alkuna untuk rantai terpanjangnya kita melihat dari ikatan rangkap 3. Begitu juga dengan penomorannya, ikatan rangkap 3 menjadi nomor yang terkecil, lalu penulisan gugus alkil itu sama dengan alkana dan alkena, sehingga nama alkuna itu dibuat sama dengan alkena, yaitu posisi dan nama alkil, lalu posisi ikatan rangkap, dan diikuti dengan nama alkuna. Jadi perhatikan contoh berikut ini. Jadi di sini kita tentukan dulu rantai terpanjangnya dari ikatan rangkap 3. Sudah jelas ikatan rangkap 3-nya di sini. Maka kita cari kemungkinan rantai terpanjangnya. Kemungkinan pertama itu kita buat dari sini. Ini C-nya ada 5. Lalu kemungkinan keduanya kita buat dari kanan. Ini juga C-nya ada 5. Nah, jika ada rantai panjang sama, maka kita harus memperhatikan cabang. Jadi, kita harus mencari rantai utama yang memiliki cabang paling banyak. Nah, untuk yang warna biru ini hanya memiliki 1 cabang di sini. Sedangkan untuk yang warna merah itu memiliki 2 cabang. Yang pertama ada di sini, yang kedua ada di sini. Maka rantai panjang dari struktur ini adalah yang warna merah. Nah, seperti ini. Lalu penomoran itu dari ikatan rangkap. Jadi kita buat di sini 1, 2, 3, 4, dan ini 5.
sekarang kita beri nama untuk gugus alkilnya. Yang di sini CH2 CH3 itu adalah etil. Lalu CH3 di sini adalah metil. Nah, sekarang kita beri nama. Cabang yang ditulis terlebih dahulu sesuai abjad itu adalah etil. Etil posisinya ada di nomor 3, maka 3 etil. Lalu metilnya ada di nomor 4, 4 metil. Rangkap 3-nya ada di nomor 1, maka 1. Lalu C-nya 5. C5 itu adalah penta, berarti dia menjadi pentuna. Jadi namanya adalah 3 etil, 4 metil, 1 pentuna. Ya, contoh yang kita pilih yang ini. Nah, dari sini kita bisa lihat rantai panjangnya itu adalah rantai yang belok, jadi ke bawah. Nah, ini C2H5 ini bisa kita jabarkan menjadi CH 2CH3. Berarti di sini ada 2C, 3, 4, 5, 6. Ada 6C. Nah, nomor itu kita tentukan dari ikatan rangkap 3. Berarti kita mulai dari kiri. 1, 2, 3, 4, di sini 5, 6. Kemudian kita beri nama untuk gugus alkil. Hanya ada 1, CH3 berarti metil. Maka tinggal kita beri nama. Posisi cabang ada di nomor 4. Namanya adalah metil. Lalu posisi rangkap 3-nya ada di nomor 2. 4 metil, 2. Lalu karena C-nya ada 6 berarti itu heksa. Maka menjadi heksuna. Heksuna. Nah, ini tadi jawabannya 4 metil 2 heksuna ya, bukan heksana. Jadi jawaban yang benar adalah 4 metil 2 heksuna. Selanjutnya isomer alkuna. Jenis keisomeran alkuna adalah isomer posisi dan isomer kerangka. Jadi alkuna tidak memiliki isomer geometri. Contohnya, 1 pentuna dan 2 pentuna merupakan isomer posisi. Jadi hanya menggeser ikatan rangkap 3-nya. Pertama ada di nomor 1, lalu digeser ke nomor 2. Selanjutnya sifat-sifat alkuna. Sifat fisika. Alkuna rantai pendek berwujud gas, alkuna rantai panjang berwujud cair dan padat. Kerapatannya kecil, tidak larut dalam air, serta titik didih alkuna lebih tinggi daripada alkena dengan jumlah atom karbon yang sama. Sifat kimianya, alkuna mudah mengalami reaksi pemutusan ikatan rangkap 3 menjadi ikatan rangkap 2. Lalu menjadi ikatan tunggal. Reaksi ini dinamakan dengan reaksi adisi. Selanjutnya pembuatan alkuna. Alkuna dibuat dengan memanaskan campuran dihalu alkana dengan KOH. Nah, seperti ini reaksinya. Lalu kegunaan alkuna. Alkuna
guna sebagai bahan bakar dalam proses pengelasan, yaitu menggunakan gas etuna. Selain itu juga dapat digunakan dalam bahan pematangan buah seperti karbit ya. Kemudian bagian C, reaksi-reaksi pada senyawa hidrokarbon. Ada reaksi adisi, reaksi substitusi, reaksi eliminasi, dan reaksi oksidasi. Dan D, kegunaan senyawa hidrokarbon dan karbon. Yang pertama ada di bidang pangan, seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Pada bidang sandang itu ada kapas, sutra, dan rayon. Di bidang papan itu ada plastik, kayu, dan karet alam. Pada bidang seni dan estetika itu ada thinner dan lilin. Itu saja pembelajaran pada video kali ini. Gak terasa ya udah 30 menit. Dan untuk itu semoga apa yang kita pelajari dapat kita pahami dengan baik dan bermanfaat. Selalu semangat belajar dari rumah, semangat berprestasi dari rumah. Miss akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.